kalian itu gimana sih prepare-nya kayak sampai bisa Olim gitu, ikutan Olim sebesar itu? Pertama kali ikut Olim ya, aku pertama kali ikut Olim dari SD sih. Aku puji Tuhan berhasil mendapatkan medali bronze medal di International Mathematical Olympiad yang ke 2024 ini. Aku itu start Olimpiade OSN tuh di kelas 8. Jadi waktu dulu di SMP Petra. Nah di situ itu kayak awalnya minder aku. Karena kan banyak juga yang di banner-banner itu udah jago-jago kan. Jadi yang minder ngelihat orang di banner tuh mukanya jadi di mana-mana di banner. Kita kedatangan 2 guest spesial. Pastinya siapa nih? Wah, kira-kira sangatlah spesial ya hari ini. Spesial banget. Ada 2 guys. Satunya itu alumni, sama satunya itu anak kelas 12. Pasti semuanya di sini kepo atau ada yang udah tahu nih siapa. Langsung aja kita kenalan kali ya. Mungkin yang dari sebelah kanan aku boleh diperkenalkan namanya siapa? Ya, halo, nama aku Kevin Lisbong. Berdaya bila harus meninggalkanmu selalu selagi merindu. Kevin Lisbong, aku alumni dari sekolah SMA Kristen Petra 1. Halo teman-teman semuanya, aku Ben Robinson, sekarang siswa kelas 12 di SMA Kristen Petra 1 ini. Keren-keren semua ya. Mungkin kita sekarang gantian kenal juga lah ya. Oke. Halo semuanya, namaku Jasmine Vanessa dan saya adalah siswa atau siswi aktif di SMA Kristen Petra 1 sedang menduduki kelas 12. Nah, halo semua, aku Elizabeth Angel. Aku sekarang juga siswa ya di kelas 10. Kelas 11, salah. Ngeblank nih. Iya, agak ngeblank, terlalu bersinar gitu, aura-auranya. Nah, aku itu siswa kelas 11, yaitu lebih tepatnya kelas 11-9. Oke, tadi kita udah denger dikit namanya aja, udah langsung kayak wow gitu kan ya. Nah, apalagi teman-teman gitu. Dan mungkin teman-teman di sini juga kepo lebih dalam lagi nih tentang mungkin apa sih yang mereka belum tahu tentang Ko Kevin ini sendiri dan juga Ben. Langsung aja kali ya kita tanya-tanyain dikit. Boleh kan ya kita tanya-tanyain dikit? Oke. Jadi mungkin aku mau tanya dulu nih ke Ko Kevin. Nanti Ben bisa jawab juga ya. Siap. Kesibukannya Ko Kevin akhir-akhir ini kira-kira ngapain sih? Akhir-akhir ini lagi pertama lagi intern di ruang guru juga. Terus lagi juga bantu-bantu sekolah Petra ngajarin Olimpiade, OSN gitu-gitu, dan juga lagi banyak beberapa syuting lah terkait ruang guru dan Clash of Champions. Oke. Kalau Ben sendiri? Wih, keren banget kok Kevin. Oke, kalau aku sendiri sih sekarang sebagai siswa di kelas 12, kemarin setelah ikut Olimpiade dan juga kemarin habis ada student exchange juga, sekarang lagi kembali ngejar pelajaran-pelajaran di sekolah tentunya dan sambil bantu juga persiapan buat Olimpiade Sains Nasional adik-adik kelas. Keren banget. Nah, tadi Ko Kevin kan sempat bilang intern ya, berarti sekarang juga mahasiswa nih? Sekarang mahasiswa, kalau aku sendiri mau masuk tahun kedua. Oke, kalau boleh tahu kuliahnya di mana tuh, mahasiswa mana tuh? Kalau aku kebetulan kuliahnya di NUS, National University of Singapore, di Singapura. Wah, aku sampai minder di sini. Aduh, pengen jauh-jauhan nih, takut ini terlalu bersinar. Oke, kalau Ben sendiri kira-kira kan masih kelas 12 nih, sudah tahun depan. Kira-kira ada kepikiran nggak sih ke depannya mau lanjut kemana gitu? Iya, aku sih udah mulai kepikiran sih ya kalau bisa pinginnya ikut sama kayak aku Kevin ke NUS, amin. Oke, memang siswa-siswi A1 ini benar-benar terbukti ya dari Ko Kevin sama Ben sendiri ini NUS loh, top university gitu ya. Jadi mungkin kita juga pengen dengar tipsnya kok bisa sih sampai masuk NUS gitu. Tipsnya gimana persiapannya masuk NUS, apakah itu beasiswa atau gimana daftarnya gitu.
Kalau dari aku sendiri tips masuk NUS dulu mungkin ya. Tips masuk NUS itu yang penting kalian mengikuti persyaratannya apa aja yang dibutuhkan sama NUS. Misalkan nilainya berapa, skor IELTS atau TOEFL berapa dan lain-lain kayak gitu. Habis itu kalau untuk beasiswa sendiri itu aku pakai beasiswa namanya ASEAN namanya. Itu dari pemerintah Singapura. Jadi dia itu ada beasiswa ngasih fully funded buat 4 tahun di S1 sama ngasih sedikit uang jajan buat kita hidup. Ada kontraknya juga tapi nanti selama 3,5 atau selama 4 tahun nanti di Singapura kayak gitu. Wow. Ngeri ya ASEAN. Udah ngeri tambah ngeri lagi nih. Oke, kalau Ben persiapan apa sih yang dilakukan untuk menggapai kuliah yang kayak Ko Kevin itu? Yes, bener banget Jasmine. Ya, sesuai yang Ko Kevin tadi udah bilang ya, untuk ASEAN Undergraduate Scholarship itu butuh banget yang namanya nilai IELTS. Jadi aku sekarang lagi berusaha untuk mempersiapkan ujian IELTS itu. Oke, harus well prepared ya Iya, teman-teman. harus well prepare banget ya. Semangat loh ya buat Semangat. Thank you. Semangat. Nah, sekarang kan kalian berdua itu kan dari Ico sama Imo kan ya. Betul. Kayak keren banget, itu Keren, kan sangat keren banget. mendunia gitu ya. Semua orang Mendunia. pasti ngerti. Iya. Nah, kalian itu gimana sih prepare-nya kayak sampai bisa Olim gitu, ikutan Olim sebesar itu? Dari Ben dulu mungkin Ben. Boleh. Oke, jadi aku Kan dulu. yang lebih baru. Dari Ben. Kalau dari aku kan ini. Iya, iya. Yang lebih baru kalau pertama kali ikut Olim ya. Aku pertama kali ikut Olim dari SD sih. Kebetulan sebenarnya aku emang awalnya suka aja sama pelajaran matematika. Terus kebetulan dari SD Petra, tempatnya aku SD dulu, itu diajak nih sama gurunya, ayo ikut lomba aja. Ternyata kok makin lama makin seru gitu lombanya. Dan bersyukur banget selama SD, SMP, bahkan sampai SMA ini, Petra selalu nge-support banget dan ngasih pelatihan-pelatihan, pendampingan juga, sekaligus persiapan-persiapan buat kita bisa ikut Olimpiade. Dan puji Tuhannya dari SD, SMP, sampai tingkat SMA ini di SMA Petra 1, semuanya selalu mendukung, terutama Petra, dan bener-bener ke-support banget deh Olimpiadenya. Petra emang membangun ya, kayak Membangun. mengumpulkan anak-anaknya biar semangat Olimnya gitu. Betul. Kalau yang belum tahu, Ben ini baru bener-bener fresh gitu ya. Boleh diberitahu pencapaiannya, prestasinya yang baru ini apa, Ben? Yang baru banget. Baru banget. Ya, sekitar bulan lalu ya. Bulan Bulan lalu. lalu aku puji Tuhan berhasil mendapatkan medali bronze medal di International Mathematical Olympiad yang ke 2024 ini. Ngeri. Ngeri. Kalau Kevin sendiri, Kalau aku sih mungkin beda kayak Ben ya. Aku itu start Olimpiade OSN tuh di kelas 8. Jadi waktu dulu di SMP Petra. Nah di situ itu kayak awalnya minder aku. Karena kan banyak juga yang di banner-banner itu udah jago-jago kan. Kayak ada banyak nama yang udah hebat-hebat dapat medali. Cuma sama Petra itu beneran di-push, didorong. Udah nggak apa-apa, nggak usah minder. Nanti kita bakal bantu ngasih pelatihan. Kita kalau misalkan kamu lagi OSN, kita bakal bantu-bantu ngasih dispensasi tugas gitu. Intinya kamu nggak usah takut. Kamu tetap melakukan segala sesuatu untuk mencapai cita-citamu itu mengikuti Olimpiade. Awal mulanya sih dari itu dan sampai SMA sih terbukti Petra ngebantu banget sih. Dalam pelatihan, dispensasi dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya sekarang ada mukanya loh di banner depan. di mana-mana, di depan, di situ, di Betul. semuanya. Dari yang minder ngelihat orang di banner, mukanya jadi di mana-mana di banner. Keren. Dua-duanya ini walaupun dari bidang yang beda, matematika sama kimia, tapi dua-duanya tetap Berprestasi loh. merinding. Ada yang sampai 3 kali nih. Keren banget deh. Oke, tadi kan berprestasinya begitu luar biasa sampai mendunia gitu. Mungkin teman-teman nih pada bingung gimana sih tips belajarnya. Ada yang bilang tuh ya sampai mungkin Ko Kevin sama Ben ini makan buku gitu ya. Waduh. Waduh. Nah, mungkin boleh dong kasih tips belajarnya. Belajarnya itu gimana sih sampai bisa sepintar itu gitu. Dari aku dulu mungkin ya? Ko Kevin dulu. Nah, gantian ya. Oke. Kalau dari aku mungkin dulu mungkin ya tips belajar pas SMA itu gimana cara membagi waktu antara Olimpiade dan sekolah. Mungkin yang bisa aku share itu. Nah caranya itu adalah aku itu kalau di sekolah lumayan merhatiin guru. Jadi sampai rumah itu tinggal nge-review dikit. Kan beberapa mungkin ada cara belajarnya yang dia lebih suka dicatat, habis itu sampai rumah di-review. Kalau aku lebih suka di sekolah aku dengerin gurunya, nanti sampai rumah jadi udah nangkep nih tinggal review dikit-dikit. Jadinya nanti sisa waktunya bisa aku pakai buat belajar Olimpiade kimia kayak gitu sih kalau aku.
Keren banget sih kok. Kalau Ben mungkin karena kita beda kurikulum juga kan ya? Iya, beda kurikulum Iya. benar. Kalau di angkatannya Ben kan udah masuk ke kurikulum merdeka. Jadi kita dapat lebih banyak waktu untuk jam belajar mandiri. Kalau dari aku sendiri sih sama juga ya, buat di sekolah itu aku bener-bener berusaha buat nyelesain semua tugas-tugas sekolah di jam belajar sekolah tuh. Jadi bener-bener setelah pulang dari sekolah, di sore hingga malamnya kita lebih punya banyak waktu buat ngatur-ngatur kegiatan yang lain termasuk jam belajar buat persiapan olimpiade gitu. Keren banget. Emang kehidupan anak ambis tuh gini ya. Gini ya. Gak relate banget aku. Bener-bener bisa bagi waktu banget. Udah sibuk di sekolahnya pintar, olim juga pintar. Aduh. Susah ya. Susah ya, sulit ya. Terus kan tadi belajar mulu ya. Bicara soal time management. Mungkin teman-teman sini juga wondering gitu. Seorang Cole Kevin Liusbong dan seorang Ben Robinson ini ada nggak sih waktu refreshing? Dan kira-kira selama refreshingnya tuh ngapain biasanya? Kalau aku pasti ada ya, kalau aku ya. Harus ada malahan. Jadi kan kalau aku itu tipe belajar yang konsisten. Jadi kayak tiap hari minimal pokoknya ada lah belajar. Nah di selasa waktu belajar, kalau misalkan aku lagi burn out, aku ngerasa, kalau aku belajar nih nggak bakal masuk nih materi kayak gitu. Aku tuh bakal melakukan sesuatu yang bisa nge-refresh lagi. Misalkan nonton film, tapi nonton filmnya yang nggak panjang, yang series. Kalau panjang keterusan nanti, yang 2 jam keterusan, yang 20 menit gitulah. Nah habis itu baru balik lagi belajar. Ataupun kadang kalau misalkan ada waktu free yang lumayan lama, kadang main futsal bareng temen. Atau enggak main main HP kadang gitu, main game di HP kayak gitu sih. Boleh tahu nggak sih, kan tadi nge-mention ya kan suka nonton film, contohnya film apa tuh? Waduh, film Abis gini langsung filmnya, Waduh, viewersnya naik semua. Viewersnya naik semua nih, langsung dapat AdSense filmnya. film lebih ke video singkat di YouTube kadang kan. Kalau filmnya panjang sih biasa beneran kalau aku udah selesai banget baru aku kayak nonton tuh sebagai rewardku. Hari ini aku udah ngerjain segini, aku boleh nonton film. Aku lebih kayak gitu sih kalau nonton filmnya panjang. Jadi kalau di Selasa itu lebih kayak nonton video-video singkat biar otaknya ke-refresh aja sih kayak gitu. Videonya kira-kira yang seneng tuh genrenya kayak apa sih? Action kayak atau Action. drakor kayak? Semua genre boleh sih aku. Semua genre aku masuk sih. Keren. Jadi nggak cuman belajar doang ya teman-teman. Mungkin yang berpikiran yang 3 kali ijo dan imo ini isinya belajar doang juga enggak teman-teman. Semua orang butuh refreshing. Ya, namanya juga sama-sama manusia. Kalau dari Ben sendiri refreshingnya gimana kira-kira? Oke, kalau aku sendiri juga mirip-mirip ya. Kalau aku Kevin kan bener-bener konsistenin nih minimal berapa jam per hari. Kalau aku lebih ke ngejadwalin sih. Jadi emang dari setiap hari, dari malam jam segini sampai jam segini itu bener-bener waktu khusus buat belajar aja gitu. Supaya waktunya tuh tetap dan bisa setiap hari belajarnya. Karena aku butuh buat bisa belajar secara konsisten biar materinya bener-bener masuk gitu sih. Kalau buat refreshingnya, jadi di sela-sela waktu belajar, jadi sebelum belajar, itu biasanya sama juga nge-refresh dulu otaknya, bisa dengan sekedar ngobrol-ngobrol aja, atau mungkin hangout bentar bareng teman-teman, atau bareng keluarga, terus setelah belajar juga masih ngobrol-ngobrol, atau main game sebentar gitu sih, biar lebih ke-refresh. Keren. Dan kesukaannya apa tuh? Kalau game sih aku biasanya bareng teman-teman sih, jadi main game yang... Mungkin kalau tadi udah ngobrolin kayak belajarnya gimana sih, kayak kalian tuh pernah nggak sih ngerasain titik kayak terjatuhnya kalian, downnya kalian tuh kenapa, terus bangkitnya tuh gimana, biar teman-teman di sana tuh kayak termotivasi langsung bangun gitu ya habis nonton latihan. Boleh dari siapa dulu? Gantian Ben. Oke, ya udah dari Ben dulu deh kok. Iya, pastinya pernah sih. Dan kalau aku udah beberapa kali juga lumayan sering ngerasain hal yang namanya jatuh ya, karena pastinya nggak sesuai sama ekspektasi. Kebetulan di tahun 2020, jadi zamannya pertama banget online tuh, itu aku udah siap untuk ikut OSN waktu itu. Aku masih SMP, jadi ikutnya OSN tingkat SMP. Itu aku udah semangat banget dan emang udah didukung dari orang tua, teman-teman, guru, udah ngedukung aku semua buat ikut OSN. Tapi aku waktu itu gagal di tingkat kota. Aku gagal di tingkat kota, tapi itu aku pas gagal ngerasa sedih banget sih. Dan kayak aku udah ngelakuin semaksimalku, tapi kenapa masih gagal. Tapi setelah aku menyadari suatu hal bahwa
sebenarnya semua hal, semua yang kita impikan tuh bisa terwujud kok. Tapi semuanya itu butuh yang namanya proses. Aku baru tahu, oh ternyata ada gaya belajar yang aku masih kurang. Jadi aku makin kebuka sih pikirannya, terutama juga karena support dari guru-guru di Petra, terus dari orang tua tentunya, dan juga dari teman-temanku. Itu yang selalu mendukung dan selalu ngasih motivasi, selalu ngasih masukan. Akhirnya aku bisa mengubah gaya belajar dan tentunya benar-benar mengubah cara-caranya deh supaya di tahun depannya bisa berprestasi lagi gitu. Jadi temen itu emang mempengaruhi lah ya. Support system. Pastinya Support dong. system. Kalau dari Ko Kevin? Kalau dari aku jatuh mungkin sering banget juga sama kayak Ben, sering banget. Misalkan dulu pas, ini mungkin salah satu kayak kejatuhan yang menjadi motivasi terbesarku. Dulu pas waktu SMP, waktu di Petra. Nah, aku itu sempat menang OSN, dapat medali perunggu. Kemudian kan aku seleksi buat internasional di tingkat IPA, di tingkat SMP bidang IPA kan, IJSO namanya. Nah di situ aku nggak lolos, nggak bisa jadi tim 6 orang yang pada satu berangkat ke Qatar kalau nggak salah. Nah di situ itu aku kayak bener-bener, kenapa aku udah spend banyak banget effort, banyak banget waktu, nggak bisa, yang dimana kalau orang normal tuh bisa mungkin tiap Sabtu Minggu kan ketemu teman-teman. Sedangkan kalau aku setiap Sabtu Minggu belajar gitu kan. Nah di situ kayak bener-bener, kenapa sih ini terjadi? Tapi itu benar kayak memotivasi aku lebih untuk bisa menjadi tim internasional di tingkat SMA, di tingkat berikutnya. Nah di situ, cuman habis itu banyak lagi tuh kayak bukan jatuh, tapi lebih kayak sesuatu yang nggak aku expect. Misalkan aku ikut OSN tuh tahun 2020 paling pertama, OSN SMA Kimia. Nah di situ itu kan zaman awal COVID ya, harusnya itu kalau nggak salah offline. Kemana gitu, ke Bangka Belitung atau kemana. Nah, tapi gara-gara si COVID ini jadinya online. Itu kan bener-bener ngedownin anak-anak OSN yang dimana, oh nanti OSN selain ngerjain soal bisa ketemu teman-teman baru nih. Tapi di situ jadi kayak, oh OSN-nya sendiri ngerjain soal online kayak gitu-gitu. Itu bener-bener cukup ngedownin, cuman kayak, ya itu menjadi motivasiku lagi. Oh berarti aku harus, gimana caranya aku bisa ikut Olimpiade secara offline. Dan itu aku buktikan di tahun terakhirku, kayak gitu sih. Emang semuanya butuh proses ya teman-teman. Jadi bukan berarti kalau misalnya kalian lagi jatuh akan jatuh seterusnya gitu. Pasti itu siapa tahu bisa jadi motivasi untuk lebih tinggi lagi. Iya, semua kesuksesan tuh nggak bisa diraih dengan instan ya. Betul. Yang instan cuma mie doang. Oke, ngomongin soal makanan, jadi lapar ini ya. Nah, Ko Kevin sama Ben ini ada nggak sih makanan kesukaan tersendiri gitu? Betul. Kepo semua ini. Mungkin boleh makan di Kevin dulu sekolah deh. atau di Kalau mana aku gitu. nasi padang aku suka. Nasi padang. Suka nasi padang. Enak sih nasi padang. Enak. Ayam popnya enak. Oke, kalau Ben? Kalau aku kesukaannya nasi chicken katsunya punya kantin Petra dong. Oke. Jadi sehat-sehat semua yang di Petra itu yang dijual. Bener banget. Oke, kalau hobi. Betul. Hobiku nonton film, main futsal, terus main game kalau hobiku. Biasa antara ya udah muter-muter di 3 itu doang kalau aku. Kalau Ben? Kalau aku belajar, main game, baca buku, Wis. udah deh sama badminton. Beda ya. Belajar Hobi sebagai- biasanya orang main game, Bener. ini belajar. Betul, main Beda ya memang. baca buku. Itu aku buka buku aja kayak capek, udah taruh dulu, Yaudah. taruh. Kalau game yang paling sering dimainin apa kok? Aku game apa ya? Game di HP sih. Oh, game di kebanyakan HP. sih. Kebanyakan game di HP sih, game mobile gitu. Sama-sama. Pecinta game MOBA. Cinta game, nggak cuman kita doang ya ternyata orang-orang Betul. pintar ini juga main game gitu. Masih butuh refreshing Butuh orang refreshing. pintar itu, Teh. Oke, kalau samaan ini juga. Iya, udah jodoh emang Udah jadi jodoh MC. emang. Nah, kalau misalnya kalian sendiri, ini kita flashback lah ya, flashback ke Flashback. masa-masa SMA-nya Ko Kevin sama ya selama kamu di sini juga ya, Ko Ben. Kalau mau kayak tempat-tempat atau spot-spot favorit di mana tuh kalian biasanya? Mungkin bisa dari siapa dulu? Coba dulu. Ben yang masih sekolah, Ben. Oke. Yang masih sekolah. Udah yang masih di sini ya? Iya. Yang masih di sekolah. Oke kok. Kalau aku sendiri spot favoritnya
Pastinya kalau aku ya di perpustakaan karena setiap kita persiapan gitu kan ya, setiap kita persiapan buat olimpiade, menjelang lomba-lomba tentunya, itu SMA Petra 1 ini selalu ngasih support berupa kita boleh nih untuk belajar di perpustakaan. Dan perpustakaan tuh tempatnya comfortable banget. Jadi kalau belajar itu benar-benar bisa langsung fokus gitu. Koko sering kan dulu juga belajar di perpustakaan? Jujur sering banget. Nah, soalnya kan di perpus tuh kalau kita nggak bisa, kita bisa langsung nyari di buku atau di internet. Jadi kayak kalau di rumah misalkan nyarinya harus nyari kemana dulu nih. Kalau di sana ya udah nyari tinggal jalan dikit, nyari bukunya atau nyari di internet udah ketemu kan. Bener-bener. Jadi kayak bener-bener enak banget sih perpusnya. Jadi spot favoritnya Ko Kevin? Di perpus juga. Di perpus juga. Anak-anak pinter tuh spotnya emang di perpus semua. Iya, tapi fun fact ya teman-teman, perpusnya SMA Kristen Petra 1 itu juga baru aja menang di Provinsi Jawa Timur dan sedang mewakili lomba di nasional. Jadi memang no wonder kayak dari Ko Kevin sendiri sama Ko Ben ini benar-benar seneng banget dan kita juga nyaman banget kalau di perpus gitu. Kalau ngomongin flashback masa SMA kan Ko Kevin ini lagi di A1 ya. Mungkin ada nggak sih Ko guru favorit gitu di A1? Guru favoritku itu mungkin guru kimia ya, karena kan sering membimbing gitu kan. Pak Wibowo sih mungkin. Pak Wibowo. Dia kayak yang 2 tahun membimbing aku di Petra 1 sama kayak cara ngajarnya pun kayak menurutku sedikit berbeda dari guru-guru lain dan aku itu bisa lebih cepat menangkap apa yang dijelaskan Pak Wibowo kayak gitu. Kalau Ben sendiri? Kalau aku sendiri, guru favoritku sekarang nih selama sekolah itu Bu Diah sih. Itu wali kelasku sekaligus guru matematika tingkat lanjut. Itu keren banget karena Bu Diah juga selalu dukung aku, selalu support aku setiap aku ikut lomba, setiap aku di kelas juga selalu mendukung. Jadi yang mat favoritnya guru mat, yang kimia juga favoritnya kimia. Pentingnya support system dari guru juga ya. Guru emang harus kayak support banget lah pokoknya. Guru-gurunya A1 kebetulan juga semuanya support. Baik semua. Nah, kalau momen apa sih yang paling kayak aduh, aku pengen balik SMA. Atau momen apa sih yang paling berkesan selama di SMA Kristen Petra 1? Berarti ke aku ya nih, aduh apa ya, banyak banget sih di A1. Kayak mulai dari dulu di kelas 12. Kan aku pertama kali ketemu teman-temanku offline itu di kelas 12. Ya? Karena kelas 10 dan 11 tuh kebetulan kebentur pandemi COVID. Jadi harus online, harus online. Jadi di situ kayak bener-bener kayak wah, aku pertama kali ketemu teman-temanku pas kelas 12 nih. Kayak which is dimana kayak biasa orang-orang kan ketemu pertama teman-teman kenalan pas kelas 10. Sedangkan aku kelas 12. Terus kayak di kelas-kelasnya kayak guru-gurunya juga ngebantu banget. Teman-temannya juga support banget. Kan aku kan sering izin gara-gara lomba, olimpiade dan lain-lain. Tapi teman-teman sama guru-guruku ini kayak bersedia membantu dengan kayak misalkan memberi catatan kayak gitu-gitu sih. Habis itu kayak apalagi ya, mungkin graduation mungkin yang terakhir ya, itu kayak bener-bener wah masa SMA aku telah selesai nih, kayak gitu sih kayak graduation tuh kayak titik dimana aku ngerasa wah ini aku harus ke real bener terharu banget, aku udah nyelesain selama masa SD, SMP, SMA, kayak gitu-gitu sih kalau aku. Kalau dari Ben yang masih bersekolah di SMA Kristen Petra 1, Iya, kalau aku apa sejauh ini? masih di sini sih ya kebetulan. Cuman kalau aku enjoy banget sih selama every moment di SMA Petra 1 ini aku enjoy banget, semuanya seru-seru banget buat aku. Kalau disuruh pilih yang paling aku suka agak susah karena semuanya aku sebenarnya suka banget momennya di sini. Cuman aku enjoy banget waktu bisa berdiskusi sekaligus belajar bareng sama teman-teman, terutama waktu kita sama-sama persiapan olimpiade, persiapan lomba di perpustakaan juga tentunya. Kan karena kalau persiapan olimpiade kan selalu di perpus ya. Karena tentunya di sana guru-guru di perpus itu juga selalu support banget dan selalu ngefasilitasin kita dengan apapun dia yang kita butuhin buat belajar. Jadi kalau belajar di sana itu udah dijamin pasti fokus, pasti hasilnya keren banget gitu sih. Jujur aku juga kelas 12 nih juga udah agak nangis-nangis gitu ya kalau nginget kayak tahun terakhir. Udah kayak aduh semua momen di SMA ini benar-benar gak bisa didapetin lagi tahun depan. Iya, aku aja naik kelas 11 aja kayak sedih banget. Aduh gak ketemu lagi sama temen gue yang kelas 10 kayak
Gitu. Aku mau nanya dong Ko Kevin sama Ko Ben. Ko Kevin tuh dulu Ko Kevin tuh dulu tuh pernah ikut eskul gak sih? Eskul atau organisasi sekolah sama SMA gitu? Kalau aku sih jujur belum pernah. Karena waktu juga pertama. Iya, paham. Pertama waktu, kedua kapan hari online juga kan. Kayak aku ngerasa bukan gak berguna, cuman aku merasa aku ini gak bisa memberikan apa-apa ke organisasi itu juga. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke itunya kalau aku. Kalau dari Ben? Kalau dari aku, kebetulan ini organisasi yang baru ya, dari Petra 1. Jadi di SMA Petra 1 teman-teman, kita punya organisasi yang baru. Mungkin di zamannya Ko Kevin masih belum ada ya. Apa tuh? Namanya One Olympics kok. Iya. Jadi One Olympics ini organisasi khusus untuk mempersiapkan siswa-siswi, terutama di 9 bidang OSN, untuk persiapan ke OSN dan juga lomba-lomba dengan bidang tersebut. Gitu kok. Nah ini aku kebetulan masuk tuh di organisasi One Olympics. Organisasi aja belajar loh mereka. Iya, memang luar biasa ini. Jadi teman-teman, kalian jangan berkecil hati ya. Kalian tuh organisasi atau nggak organisasi, selama bisa berdampak positif itu nggak apa-apa banget. Jadi kalian tahu kemampuan diri kalian sendirilah. Misalnya merasa nggak bisa untuk bagi waktu juga nggak apa-apa. Nggak semuanya harus organisasi. Nggak harus semuanya dipaksakan juga ya. Betul. Nah, mungkin memasuki mau terakhir nih. Teman-teman di sini udah dengerin dari tadi tips-tips dan lain-lain. Tapi ada yang kurang dong. Kalau misalnya Apa tuh? apa tuh? Apa tuh? Kalau misalnya nggak dengerin pesan-kesan atau tips nih buat adik-adik atau teman-teman yang ada di sini. Gitu. Dari aku mungkin buat anak-anak di SMA Kristen Petra 1 terus semangat, terutama yang kelas 12 yang mau mungkin ngejar kuliah di PTN, di swasta atau di uni manapun, di luar negeri, di dalam negeri, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Jadi meskipun mungkin kalian merasa bahwa uni yang kalian mau gapai itu benar-benar top, benar-benar susah dimasukin, tapi tetap jangan menyerah. Habis itu kalian kalau yang mau SBM, SNM, ke PTN dan lain-lain kayak gitu juga jangan menyerah juga. Dan mungkin terakhir nggak buat di anak-anak Petra 1 doang, tapi buat semua fans Kevin, sorry banget nggak bisa ketemu, sorry banget nggak bisa bacain WhatsApp, channel WhatsApp, DM kalian salah satu. Tapi aku tetap akan berusaha, tetap baca satu-satu, dan kalau bisa ketemu, aku akan tetap berusaha sih. Dari aku mungkin itu. Jadi Ben? Kalau dari aku sesama anak SMA nih gitu ya, sama teman-teman yang lain semuanya, buat teman-teman yang mau buat ikutan Olimpiade nih, itu teman-teman harus semangat banget karena Olimpiade butuh banget yang namanya komitmen teman-teman. Jadi coba mulai dirutinin, dimaksimalin nih buat belajarnya secara rutin. Gitu sih buat teman-teman yang mau berjuang ke Universitas Impian tentunya. Semangat banget teman-teman, mumpung kita udah SMA nih terutama ya. Pastinya kita harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Karena percayalah teman-teman, waktu SMA itu gak kerasa kan ya kok? Benar, gak kerasa. Gak kerasa. Ini tiba-tiba masuk udah kelas 12 aja gitu ya. Dan ya kita perlu banget buat ngemaksimalin supaya masa-masa SMA ini bisa menjadi momen-momen yang berkesan buat kita. Nah. Oke. Pokoknya buat kalian di luar sana harus semangat terus. Nggak Semangat boleh terus. letoy-letoy. Apalagi habis disemangatin sama Ko Kevin sama Waduh. Ben ini, waduh, langsung semangat ini, langsung buka Auto- buku, langsung ambisius. ambis langsung ini semuanya. Auto ke perpus aku di sini. Gas. Elizabeth, Yes. BTW kita dari tadi ngobrol gitu, nggak sadar ada yang kurang gitu. Apa ya? Kayak kurang senada gitu nggak sih? Terus Kayak, ada itu nggak sih? Siapa ya yang beda sendiri ini? Aduh. Waduh. Siapa ya? Gimana kalau kita suruh Ko Kevin flashback lagi ke masa SMA? Tadi kan bilang kan kangen SMA. Benar. Gimana? Mau nggak Elizabeth kita kasih Minta. hadiah kali ya. kita kasih hadiah biar langsung kerasa, balik SMA lagi gitu. Betul. Boleh dong? Boleh dong. Apa? Wis, batik Petra nih. Batik Petra. Boleh langsung kok dipakai biar nggak beda sendiri gitu. Langsung dipakai sekarang nih? Iya, Aduh, bentar bentar ya. Ini. Kangen banget sih sama batik Petra sih. Kangen kan? Apalagi Batik Petra tuh khas banget sih. Iya. Ikonik banget, keren. Iya, kalau lagi lomba kan Iya. ketemu orang-orang kan Langsung tahu ya. Langsung tahu. Oh, Petra. Iya, makanya. Di tempat Iya. umum juga, itu anak Petra.
Udah lama banget sih nggak pakai ya. Terakhir kapan, Bu? Terakhir, waduh. Dulu pas di sekolah aja saya kan jarang jarang masuk aku tuh. masuk ya, tapi lomba-lomba biasanya kan pakai ya. Iya. Jarang masuk tapi Yes. berprestasi loh. Iya, jarang masuk tapi prestasi yang beda. Beda banget. Beda banget. Gimana nih, kok? Lama banget itu nggak dipakai. Gimana? Ada perasaan Rasanya tersendiri? Rasanya nostalgia banget. nostalgia banget. Dulu tiap kali ke lomba, mesti kalau janjian sama teman, udah batik Petra aja daripada seragam putih abu-abu sama kayak sekolah. Udah batik Petra aja udah. Khas banget nih sama Petra nih. Iya. Selain itu kayak tiap Jumat, bener kan tiap Jumat ya? Tiap Jumat pakai ini. Aduh, kangen banget sih. Sekarang sih ditambah kita jadi Selasa sama Jumat, Jumat. 2 hari Oh. dipakai. Biar lebih apa? Makin ikonik. Makin ikonik ikonik gitu. ke Petranya ya. Iya. Iya Aduh, bener-bener. ngeliat gue Kevin dan Ben ini pakai batik, berasa kita sama-sama pinter gitu ya. Langsung iya. kita langsung bisa kimia abis gini. Kita Wah, auranya langsung matematika. terserap. Langsung sama gitu auranya. Oke deh, kayaknya segitu aja ya. Dari tadi capek kita tanya-tanyain terus. Thank you banget ya buat Ko Kevin, buat Ben udah bersedia untuk kita tanya-tanyain. Dan untuk teman-teman, thank you banget udah nontonin sama kita tanya-tanya ke Ko Kevin dan juga ke Ben. Semoga kalian semakin termotivasi habis gini. Iya, kita juga minta maaf kalau ada salah kata, salah satu perbuatan atau ucapan yang melukai mungkin hatinya Koben atau Kevin, ataupun ke pemisah, kita minta maaf banyak-banyak ya. Oke, jadi at the end, see you. See you.